F1 Mania atau kata Mas Dewo Bogor Mania tahun 2023 akhirnya musim balapnya dimulai. Kali ini agak aneh ya kok saya yang buka. Kenapa? Karena episode ini setelah 2 tahun saya lempar kamera ke sebelah kiri saya. Ya. Sekarang satu studio dan tanpa masker dan tanpa face shield. Jadi openingnya pertama kali dalam sejarah saya yang opening, saya lempar lagi ke Mas Dewo. Ya, Asa, terima kasih teman-teman, terima kasih. Saya udah kangen juga ke studio ini. Saya realistis karena memang COVID juga harus kita jaga tetap di bawah terus ya kan. Yang menarik semalam adalah balapan antara bukan balapan, pertandingan antara Mojokerto melawan Semarang. Saya sempat kaget, gila ya, Mojokerto mengalahkan Semarang. Karena di situ kan SSS, hahaha, oh hard lawan soft. Dia bilang, ini gila ini. Ketika masuk lagi, keluar lagi, soft lagi. Gila ini ada apa dengan Red Bull gitu kan. Tapi yang jelas saya banyak sekali DM, kenapa Charles Leclerc Ferrari meledak sah. Ini banyak yang tanya. Jawabannya pasti, oh itu karena pompa oli, pompa bahan bakar. Kalau saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ya, ini dari sisi teknis, kerusakannya itu ada di knalpot. Karena semua mobil itu kan asapnya lihat knalpot. Ya. Semalam itu asapnya keluar dari mana-mana. Berarti knalpotnya ada kebocoran berarti. Ya Iwan, jujur semalam kalau kita melihat, kita memang menangis. Dan yang membahagiakan hari ini saya memang bingung antara pakai kaos Aston Martin. Alhamdulillah saya ada 2, kebetulan ada yang polo yang keren gitu. Tapi kok saya pengen pakai ini saya. Ini Alonso ini gila ya. Tapi semalam sempat dibu oleh orang-orang Honda di Jepang. Ketika dia ngomong dengan bangganya 3 lap lagi, saya sangat mencintai mobil ini keren sekali kan gitu. Lovely my car gitu kan. Lovely car to drive. Ya, gitu kan dia bilang gitu. Yang orang-orang yang ada di markas Honda ketawa semua. Depanmu itu powertrain mobilnya Honda, itu GP2 mas. Kamu salah sirkuit. GP2. Iya, lovely car to drive, tapi yang di depannya dua-duanya pakai Honda. Walaupun powertrain ya. Tapi jadi tetap adil ya yang di atas ya. Iya adil. Makanya orang-orang di Jepang ketawa semua sambil makan suki malah gitu. Terserah kamu mau happy kayak gimana, tetap yang menang Honda ya. Iya, dan itu GP2. Ya oke, Iwan Mania, kita bacakan dulu ya saya. Iya. Ya. Jadi ya memang balapan tadi malam kalau nggak ada Alonso mungkin selesai. Saya sudah tidur jam 11 mungkin. Karena memang Red Bull ya, nanti tadi ada yang komen saya lihat tadi di Main Balap, posting Main Balap bilang nggak usah bahas Red Bull ya. Tapi harus kita bahas dong karena harus kita bahas karena ini apa ya, saya ini acuan ya kan, ini acuan. Ya betul. Ya. Jadi ya kita bacakan dulu hasil lomba balapan pertama 2023. Iya. Ya 1-2-nya nggak usah dibaca. Alonso nomor 3. Carlos Sainz menyelamatkan Ferrari sedikit di nomor 4. Ya. Hamilton nomor 5, tapi jauh ya, hampir 1 menit di belakang juara. Stroll dengan pergelangan tangan patah dan jempol patah, saya nggak tahu yang sebelah mana. Kalau tangan kayaknya yang kiri. Masih finish nomor 6 tanpa uji coba, ini finish di depan Russell tanpa uji coba. Berarti itu menunjukkan mobilnya Aston ini luar serius biasa. ya. Kemudian Bottas seperti biasa diam-diam dapat poin. Gasly yang dari peringkat 20 katanya waktu habis lomba dibilang ini hasil yang bagus. Kenapa? Karena saya startnya dari tengah kota Bahrain katanya. Oh iya betul. Iya. Dan ini adalah pendatang baru juga kan? Iya, mobil baru di tim baru ya. Tim baru ya. Jadi start dari tengah kota Bahrain, masih bisa finish nomor 9. Luar biasa. Dan Williams. Wah, ini semua pengamat harus minta maaf ke Williams ya kan. Semua komen Williams masih mobil paling belakang, tapi Albon plus Sargent nomor 12 sebenarnya. Jadi ini tim malah solid di tengah dan mungkin bisa lebih baik dari ini ke depannya. Ke depan lagi ya. Jadi ini top 10-nya dan top 10 ini ada intriknya juga Mas Dewa, karena fastest lap-nya bukan dari top 10 ini. Iya betul. Fastest lap-nya itu kan harusnya Gasly. Iya. Tapi kemudian Alfa Romeo memerintahkan Zhou untuk ganti ban, ngerebut fastest lap walaupun nggak dapat poin. Tapi karena dia Zhou nggak dapat poin, tapi Gasly nggak dapat poin. Oh gitu ya. Dengan demikian poinnya Alpine masih di bawah Alfa Romeo. Bottas masih di atasnya. Bottas masih di atasnya Gasly. Cerdas. Jadi itu taktik fase lap masih dipakai oleh tim papan tengah.
klasemen pembalap 1-2 nggak usah dibaca. Alonso, Sainz, Hamilton, Stroll, Russell. Nah ini tadi Bottas betul nomor 4. tertolong ya. Ya. Maksudnya menahan poinnya Alpine sebanyak mungkin tadi Zhou. Jadi Zhou ini nggak dapat poin tapi mengurangi poin lawan. Betul. Kemudian Albon 1 poin. Williams lomba pertama sudah dapat poin, jadi habis ini bisa tidur mungkin. Kemudian tim ini yang seru ya, karena Aston Martin ini bukan hanya peringkat 2, tapi memang mobil tercepat kedua. Tapi balapan pertama ya, ini masih balapan pertama. Masih balapan pertama. Ya. Masih. Tapi ingat Mas Jo, Aston Martin ini kan peringkat 7 musim lalu. Betul. Dia punya alokasi terowongan angin, alokasi CFD Lebih banyak ya. jauh lebih banyak daripada Mercedes, jauh lebih banyak daripada Ferrari, dan jauh lebih banyak daripada Red Bull yang kena hukuman juga. Ya. Dan Aston Martin punya uang. Nah, jadi semalam ini kalau kita boleh ngomong, selamat datang di MotoGP. Karena tim satelit bisa mengalahkan tim pabrikan Mercedes ya kan. Ya. Jadi mungkin ini harus dilakukan di Formula One supaya tidak membosankan saya. Betul. Dan ini saya bisa bayangin Toto Wolff marahnya seperti apa tadi malam. Alfa Romeo 4 poin, Alpine 2 poin, Williams 1 poin, dan McLaren ternyata juru kuncinya. Jadi sebagai penggemar McLaren nanti kita akan membahas sedikit McLaren. Sedikit ya, karena kamu favorit ya, jadi sedikit aja karena kalah ya kan. Ya. Dan jangan-jangan nanti urutannya akhir tahunnya seperti ini nih, McLaren paling bawah ini kayaknya. Karena masalahnya multi kompleks. Ya. Ya, jadi kita kembali ke balapan Mas Dewa. Jadi Red Bull memang terlalu jauh qualifyingnya. Waktu babak latihan kan kayaknya ada harapan seru Mas Dewa. Betul. Karena Alonso tercepat, kemudian Perez tercepat, kemudian Alonso tercepat lagi. Tapi begitu kualifikasi, mesinnya dinyalakan, Honda jauh di depan. Iya. Ini jadi gini saya, untuk para pemula mungkin juga saya termasuk saya kaget ya waktu kita bapak latihan 1, 2, 3 ini kan Mercedes bisa 1, 2, Aston Martin 1, 2, terus tim itu rasanya berebut terus di 1, 2. Tapi kan kita tidak tahu bagaimana penggunaan manajemen ban. Kita juga tidak tahu bagaimana bahan bakar yang dipakai. Nah, ini kalau kita ngomong Red Bull, karena kalau kita lihat semalam kan ada foto Nui lihat mobilnya Mercedes kan. Hanya senyum-senyum. Ini kamu kalau ngomong angin, ini kebocoran anginnya banyak sekali. Ini kamu kembung ini masa angin itu. Kalau orang Jablang itu Nui ngece itu. Nah, benarkah sekarang ini bukan hanya satu ketahanan mesin, tapi keseimbangan mobil nomor 1. Nomor 1 kalau balapan tadi malam adalah tire management. Tire management. Mobilnya. Jadi kalau kita lihat hasil babak latihan yang kualifikasi round 1 Q1 hanya nggak sampai 1/4 detik memisahkan nomor 1 dengan nomor 20. Jadi sebenarnya dari segi regulasi field tahun ini itu sudah jauh lebih mampet. Jauh lebih dekat ya. Jarak antar yang tercepat dengan yang paling belakang ini tidak terlalu jauh banget ya. Tidak terlalu jauh banget. Tapi kuncinya memang pemakaian ban. Jadi ketika babak latihan yang lain simulasi, qualifying, ngecek ban, Red Bull sudah fokus pemakaian ban. Jadi di saat yang lain Q3 mulai ngetes pakai soft, dia masih pakai hard. Dia pasti pakai medium karena mungkin dia sudah pede ya dengan kecepatan mobilnya. Sekarang bagaimana mengoptimalkan atau memaksimalkan pemakaian ban. Karena sirkuit ini mungkin harus diingatkan, kan kita juga barusan diingatkan tadi malam, kalau sirkuit ini ternyata Mas Dewo, sejak tahun 2004 nggak pernah diaspal ulang. Hebat nggak? Jalan depan rumah saya sudah berkali-kali diaspal ulang. Ini sejak tahun 2004. Kita ke sana tahun 2006 ya. Masih sama aspalnya. Nah, ini nasib sial untuk para pemborong aspal di sana. Jadi pemborong jalan sudah nggak ada kerjaan di sana. Jadi nggak pernah diaspal lagi. Nggak pernah diresurface sama sekali. Memang akhirnya muncul beberapa bump ya kayak di ujung lintasan lurus ini, di tempat foto ini ada bumpnya. Tapi lintasan ini secara mengejutkan, secara luar biasa tidak pernah diaspal ulang sejak dibangun. Dan itu membuat karakternya makin kasar memang. Tapi ya tidak perlu diubah apa-apa. Dan ingat sirkuit F1 itu aspalnya jauh lebih lengket, lebih kasar. Lebih kayak amplas kalau dibandingkan dengan jalan biasa ya. Betul. Makanya ketika Mandalika tahun lalu mengelupas ya memang itu kena powernya MotoGP aja sudah seperti itu atau Superbike. Apalagi kena powernya mobil F1. Pondasinya yang ikut ya. Keangkat semua.
sampai air-air di bawah. Nah, benar saya mau tanya saya. Jadi kalau di Formula One teman-teman, ini kan kenapa lap pertama, kedua keluar itu kan banyak tim-tim kecil. Iya. Dulu saya bilang itu suruh nyapu jalan, Mas. Saya nggak percaya. Saya jujur nggak percaya waktu itu. Kenapa disapu? Ini kan sirkuit internasional, pasti udah bersih. Memang seperti itu ya saya. Ya, apalagi Bahrain kan kita ingat dulu masuk debu-debunya ya. Oh iya, betul. Kameranya Mas Dewo saya ingat itu debu-debu, debunya halus banget. Halus banget, betul. Jadi memang sirkuit ketika walaupun lama tidak dipakai, sehari tidak dipakai aja, itu pasti ada lapisan debu atau kotoran yang menutupi, dan itu perlu dibersihkan tanda kutip. Itu membuat licin mobil juga ya, spin-spin ya, gitu. Lebih licin. Dan itu makin sering dilewati, apalagi di racing line itu semakin lengket. Oke, saya kembali ke Red Bull. Tadi saya bilang manajemen ban yang paling hebat. Nah, ketika tim lain sedang mencoba, saya yakin kan Red Bull tidak hanya ngomong bahwa kecepatan mobilku udah oke, tapi kan juga tim datanya mengatakan bahwa secara manajemen ban kita lebih baik daripada tim lain. Mereka juga melihat data tim lain kan saya. Itu sudah kelihatan mungkin sejak waktu uji coba di Bahrain. Ingat waktu itu Verstappen sama sekali tidak pakai ban soft. Dia fokus ke ban yang lebih keras karena memang di balapannya kan memang C1, C2, C3 yang dipakai, ban hard, medium, soft yang dipakai di sini adalah yang keras, itu sisi yang keras. Jadi semua tim-tim yang menggunakan ban paling soft saat uji coba itu nggak ada gunanya di sini. Nah, jadi Red Bull dari uji coba sudah fokus ke pemakaian ban, dan itu kelemahan Ferrari tahun lalu, dan itu masih jadi kelemahan Ferrari sekarang. Dan itu Mercedes yang tahun lalu mungkin nggak tahu kelemahannya apa karena mobilnya lompat-lompat. Sekarang ketahuan kalau dia juga punya masalah pemakaian ban. Jadi intinya kemarin adalah siapa yang bannya paling awet, yang manajemen bannya paling bagus, dia yang sukses. Contoh Aston Martin. Alonso walaupun di undercut sama Mercedes nggak panik. 5 lap lagi kena kamu. Nah, Red Bull apalagi? Ada yang perhatian nggak teman-teman? Tadi kan Mojokerto lawan Semarang. S lawan H. Red Bull itu soft, hard. Kurang ajar itu. Di saat yang lain soft, hard. Dia soft. Berarti kan pede banget itu maksudnya. Betul. Pede banget, banku ini awet gitu. Jadi aku mau pit stop lap berapa aja aku aman. Selisih waktuku nggak akan terlalu banyak dengan ban baru dengan ban lama. Padahal Ferrari sudah menghemat ban di qualifying. Leclerc ini memulai lomba dengan ban fresh. Makanya startnya bagus kan? Startnya bagus, bisa nyuri peringkat 2, tapi ya pada akhirnya tetap harus pit stop. Ketika pit stop ya keteteran lagi kayak gitu. Jadi ya pemakaian ban. Williams juga soft hard kalau nggak salah. Ini cukup menarik ya. Jadi kalau selama ini kita hanya tahu bahwa mobil cepat adalah mesinnya kuat. Ternyata kan itu baru ban, belum keseimbangan. Mobil yang seimbang pemakaian bannya pasti lebih baik. Oh begitu ya? Otomatis ya? Otomatis. Jadi bukan hanya sekedar aerodinamika lebih bagus, bukan. Tapi ban juga bagus. Ini Mas Dewo, ini ada data dari, ini ada F1 Tempo, ada situs yang memperkirakan pakai data GPS. Tim mana yang kuat di bagian mana. Ini sirkuit Bahrain. Jadi Ferrari sebenarnya unggul di trek lurus. Jadi begitu akselerasi, kalau kita lihat ini di gambar ini, keluar dari tikungan biru. Di tikungan medium, tikungan cepat biru. Tikungan lambat hijau. Ini apa Mas Dewo maksudnya? Di tikungan lambat Aston Martin paling cepat. Di tikungan cepat Red Bull paling cepat. Dan itu di trek lurus Ferrari paling unggul. Jadi sebenarnya Ferrari ini punya keunggulan top speed, tapi dia tidak bisa menggunakan karena nikungnya lebih lambat dan itu berarti boros ban kan, berarti narik, ngerem, nariknya lagi perlu effort dan itu lebih boros ban. Nah, ini yang dimaksud balance tadi. Kalau balance dia mungkin tercepat semua. Mungkin tahun lalu mungkin Red Bull di hampir semuanya ini ya. Malah Ferrari malah unggul di tikungan tahun lalu. Tapi sekarang Red Bull lebih cepat diakselerasi dengan keluar dari tikungan banyak yang biru ini. Biru keluar ini sebelah tikungan pertama. Keluar dari waktu ngerem Aston Martin yang unggul. Waktu keluar dari tikungan Red Bull yang unggul. Tapi setelah itu begitu tarik-tarian Ferrari yang unggul. Nah, ini data GPS dan itu menunjukkan kekuatan dan itu menunjukkan betapa Red Bull ini akselerasinya aja nggak ngerusak ban. Kan paling banyak menghabiskan penghabisan ban itu kan akselerasi ya. Betul. Khususnya ban belakang. Dan ini keunggulan Red Bull. Jadi biru ini Red Bull, hijau ini Aston Martin.
merah ini Ferrari. Ferrari. Nggak ada hitam ini Mas Yo. Iya. Berarti Mercedes kalah di semuanya. Ini kan data yang menunjukkan siapa yang tercepat di mana gitu. Jadi Sebentar saya. Mungkin kalau tadi Asa bilang hitam itu adalah Mercedes kalah di semuanya, saya pikir dia menang di luarnya itu hitam semua. Jadi dia raja tanah ya. Mercedes jagoan kalau melintir ini. Ya. Ini kita ingatkan untuk teman-teman yang mungkin belum pernah melihat secara langsung start. Ya. Nah, dulu kan ada alat untuk supaya tidak spin. Ya. Ya kan? Kontrol traksi. Kontrol traksi karena memang kalau launch control. Launch control. Jadi kalau teman-teman melihat start itu memang suaranya adalah suara decitan ban ya. Semuanya. Ya itu sudah pakai launch control. Kalau belum kayak apa dulu? Zaman dulu itu apa kan? Zaman dulu. Poros sekali kan? Poros sekali ya. Kakinya pembalap jadi launch control ya kan. Jadi siapa yang irit siapa yang enggak. Ya sekarang sudah pakai teknologi semua. Tapi dari sini kelihatan betapa Aston Martin itu di tikungan begitu stabil ya. Memang kekuatannya di pengereman katanya. Jadi ngeremnya itu mobil ini bisa diposisikan di mana. Jadi makanya Alonso nyalipnya kan di tempat-tempat yang aneh-aneh, bukan di ujung tikungan satu, bukan di ujung lintasan-lintasan cepat, tapi di tikuk-tikuk-tukan ini nyalip-nyalipnya kan. Kembali lagi ini skill ya. Skill dan karakter mobilnya memungkinkan untuk itu gitu. Jadi ya kita pasang fotonya Alonso ya, memang Alonso pahlawan lomba tadi malam gitu. Ya ini berarti kita nggak usah membahas Red Bull lama-lama, tadi sudah bilang Red Bull ini sudah terlalu kuat sehingga ini ya karena Verstappen juara kita pasang fotonya dia pegang piala ya 1, 2, 3, 4, 5 detik cukup, kita kembali ke Alonso. Nah ini apa Alonso benar-benar wow, umur 41 tahun sudah 22 tahun di F1. Nggak berasa ya? 22 tahun di F1. Kita ke membandingkan saya ini soal Alonso yang sudah usia tua. Sebenarnya saya juga jujur hari ini kenapa saya nggak pakai kaosnya. Sempat saya berpikir untuk pakai Aston, tapi saya berpikir ini kan orang baru di tim baru, iya kan saya? Orang yang sudah dengan gaji kecil, ya kan? Ya gajinya kira-kira 1/4 sampai 1/6 dari gajinya tahun lalu di Alpine. Iya, dan kalau kita mau ngomong di luar negeri beda dengan di sekitar kita yang katanya kalau itu anaknya pejabat itu mendapatkan fasilitas. Saya pikir masih ada juga fasilitas untuk Stroll. Saya pikir karena dia yang punya tim. Berarti kan Alonso ini memang luar biasa. Menurut saya coba saya kulik sedikit tentang Alonso ini sebelum kita ke Aston Martin flexing dikit Mas Dewo. Ini replika di depan saya ini Alonso ketika merebut kemenangan pertama tahun 2003 ini Hungaria 2003, berarti 20 tahun yang lalu ini replika. Replika ini umurnya hampir 20 tahun Mas Dewo. Sama teman saya juga tua. Saya kalau buka aja permisi Nyun Sewu udah tua. Nyun Sewu. Jadi ini jarinya ke atas begini menang ya kayak dia tadi malam. Jadi kemenangan pertamanya 2003 dan sekarang 2023 dia meraih podium nomor 99. Sayangnya hanya 2 kali juara dunia karena dia sering pindah tim salah. Dan kemarin ada yang menyebut kalau dia ini punya masalah emosional intelijen katanya. Jadi kalau dia nggak suka sama timnya, akhirnya berantem sama timnya. Tapi kalau kita ngelihat di Aston Martin, Mas Yo mungkin perhatian tadi malam, dia banyak muji ya Mas Yo. Betul. Dia bilang it's a lovely car. Jadi setelah nyalip, let's go. Jadi kayak udah biasa gitu. Dia sudah let's go. Jadi nggak ada emosi berlebih. Mungkin sudah makrifat orang ini Mas Yo. Kemudian apa? Tahu diri lah, dia tahu diri. Bahkan nggak tahu Mas Yo nangkap apa enggak. Dia sempat nanya Lance seperti apa? Oh iya, di posisi berapa? Ya anaknya bosnya mungkin ditanyain gitu kan ya. Ada yang jilatnya berarti. Lance di peringkat berapa gitu. Jadi dia nanya posisi di belakang, padahal dia dalam situasi mungkin masih belum aman-aman betul kan itu. Dia masih bisa nanya itu. Aduh ini, dan sebelum lomba dia juga bilang kita kemarin kangen Lance di uji coba, data-data dari dia sangat kita butuhkan. Jadi dia dia berbaik-baik betul sama keluarga Stroll. Memvetelkan diri dia ya. Memvetelkan diri. Iya kan? Memvetelkan diri ya. Jadi mungkin ini kontrak terakhirnya mungkin. Makanya saya juga berpikir ini orang ini jadi manis sekali ya. Atau memang saya nggak tahu ya karena mungkin dia sudah pengalaman dari kalau kita ngomong Renault ini mobil terbaiknya dia. Kemudian dia pindah ke Ferrari, ke McLaren. McLaren dulu berantem kan? Bukan hanya berantem, dia di McLaren itu mungkin mengakibatkan awal dari keruntuhannya McLaren waktu itu. Waktu itu dia dengan Hamilton. Poinnya sama tahun 2007 itu dan berantem, dan dia sampai kabarnya dia yang membocorkan kepada FIA, kepada F1 bahwa Spygate itu. Jadi sampai waktu itu McLaren kena denda $100 juta. Itu gara-gara
tanda kutip gara-gara Alonso. Kemudian dia ke Ferrari yang hampir juara dunia tapi gagal. Tapi kemudian ya berantem juga. Kemudian dia ke McLaren lagi. GP2. Jadi masalah terus ini orang. Sorry, Renault lagi, tapi mobilnya nggak bagus. Ke McLaren, GP2, skandal GP2, kemudian ke Alpine, which is Renault juga. Iya. Dan akhirnya baru sekarang dia tahun lalu dia juga sempat mungkin agak gesekan juga ya, aku ini diperpanjang atau tidak, sehingga dia akhirnya memutuskan ke Aston Martin. Dan kemarin dia bilang sebenarnya waktu memutuskan ke Aston Martin itu ya gambling juga. Tapi ini gambling yang berbuah hasil. Kalau kita ngomong mobil ini kan juga tidak lain adalah hasil juga dari Vettel selama 2 tahun di sana saya. Minimal memberikan warna juga itu. Tapi kalau dilihat dari gaya nyetir semalam, bagaimana mengambil Mercedes, Lewis Hamilton, bagaimana mengambil Ferrari. Semalam saya udah berpikir kalau kita ngomong nonton semalam ya intinya di sini, saya bilang begitu kan. Iya. Menurut saya gimana sih? Matador ya, maksudnya berani. Beda dengan Vettel ya, beda ya. Soal battle, combat di lintasan, Alonso saya kira kelasnya di atas sana. Mungkin kita yang nonton F1 sejak zaman Alonso masih di Renault, mungkin ingat bagaimana dia 2004-2005 mungkin ya, membendung Michael Schumacher. Oh iya, betul. Waktu itu belum ada DRS, waktu itu belum seperti sekarang. Dan dia dengan mobil Ferrari-nya Michael Schumacher yang lebih cepat, dia tahu caranya menghalangi Michael. Ngerem sebelum tikungan, narik duluan, ngerem sebelum tikungan, narik duluan, sehingga Michael Schumacher nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Dan cara dia tarung, dan ini sekarang kita lama nggak pernah. Ingat waktu Ocon menang di Hungaria 2 tahun lalu. Pahlawannya Alonso. Iya, karena Alonso yang membentengi ya. Itu Lewis ya, kalau saya. Lewis juga membentengi Lewis. Dengan mobil yang lebih cepat. Lewisnya lebih cepat. Jadi Alonso yang membentengi. Jadi soal racecraft itu skill, kemampuan battle di lintasan. Ya, kita kembali menyaksikan the real Alonso. Dan sekarang bertarungnya bukan di tengah tapi di depan. Dan itu menunjukkan kejem banget itu ngambil. Dia nyalip 3 ya. Dia nyalip Russell, dia nyalip Hamilton. Ini fotonya nyalip Hamilton. Nyalipnya Hamilton pun berani banget gitu. Maksudnya disodok-sodok dikit, kemudian di belakang, kemudian pindah haluannya dengan cepat. Ya memang mobilnya lebih stabil dan bisa ditaruh di mana aja tanda kutip. Tapi ngambilnya tuh dengan cara yang keren gitu. Dan siapa yang diambil kan juga Lewis Hamilton nggak mungkin akan melepas. Dia juga punya pertahanan yang luar biasa kan. Hamilton kan nggak ngalah juga itu. Disalip pertama dibalas lagi langsung. Dan itu kelas ya. Ingat nggak Alonso langsung melebarkan mobilnya karena ya ini mungkin insting pembalap ya. Ini belakang nggak mau ngalah. Aku minggir dulu aja gini daripada diseruduk gitu. Nah ini yang luar biasanya seorang Alonso ya kelasnya Hamilton, tapi Hamilton habis itu kan juga nggak berkutik. Sainz ketika ditempel sama Alonso, Sainz sudah bilang, aku kalau disuruh tarung, aku bisa nggak finish ini di belakang. Jadi Sainz sudah nyerah duluan waktu itu. Tapi kan sama Ferrari dibilang jaga posisi gimana tanganku diikat satu gitu. Tapi pada akhirnya kan disalip dengan relatif lebih mudah oleh Alonso. Tapi ya dia sudah terlanjur jauh di depan Red Bull-nya. Nah seandainya kemarin Sabtu qualifying-nya Alonso ini bisa nomor 3, atau kemarin startnya tidak jelek seperti kemarin. Yang selama ini dia selalu bagus di start. Betul. Kemarin jelek. Saya kemarin berpikir, waduh ini harusnya keren ini startnya, tapi ternyata enggak juga. Ya, jadi memang ini ada foto dia diseruduk tanda kutip oleh ada fotonya nggak ya? Ini. Sama Stroll ya. Sama Stroll diseruduk oleh Stroll. Ini juga bukan salah Stroll karena Alonso waktu itu sudah terlanjur melebar memotong ke dalam. Ambil dalam. Dan untung Stroll masih bisa ngerem ya dengan jempol yang patah itu. Waktu itu Alonso nanya, ada yang nyeruduk aku. Mungkin tim jangan ngasih tahu kalau yang nyeruduk kamu Stroll kayak gitu. Tapi mungkin dia tahu. Itu kalau seandainya diseruduk Stroll kemudian bannya ini pecah atau ada kerusakan, waduh ini awal yang indah jadi awal yang buruk dan langsung berantem. Itu ngapain itu patah-patah masih boleh balapan kayak gitu mungkin. Tapi karena Stroll yang nabrak dan nggak diberitahu nih, Alonso bisa menyelamatkan pahala. Kalau nggak dia udah misuh pasti. Udah marah-marah dia. Kan? Untung balapannya malam dan mobilnya gelap. Dan dia tua jadi agak kabur. Oke, ini sekarang Alonso cukup ya karena kita ingin membahas satu lagi soal mesin atau mobilnya Aston Martin. Kalau Alsa tadi bilang ini adalah mobil tercepat nomor
3. Nomor 2, Mas. Nomor 2 ya. Ya. Walaupun saya jujur kalau saya kepingin, saya membayangkan ya kalau Alonso dipinjemin mobilnya Perez itu gimana ya? Yang terjadi. Berantem dengan Verstappen mungkin. Iya, berantem ya. Banyak kerasnya ya. Iya. Nah, mobil ini menurut Asa apakah sudah di jalan yang benar untuk pengembangannya? Setelah kita lihat 2 tahun Asa selalu ngomong tim besar kaya, mobilnya kayak gini. Ya, tim Ya. besar kaya tapi sekarang punya Danvelo kan, punya tangan kanannya Nui kan. Nui di situ ya. Sudah pindah sejak awal tahun lalu dan ini mobil karya dia. Jadi mungkin Ya. Vettel pensiun di momen yang salah ya. Ya, betul. Jadi Vettel kalau mungkin memperpanjang 1 musim lagi, ya. mungkin dia bisa podium juga di sini. Belum tentu juga. Belum tentu juga, Belum karena juga. gaya membalapnya beda ya. Beda. Cuman kalau kita ngomong penghematan ban tadi, mungkin Vettel lebih bagus mungkin ya. Mungkin. Ya. Nah ini Alonso bisa seperti ini dan mobil ini memang sekali lagi tahun-tahun sebelumnya uji coba itu biasanya di Barcelona. Ya. Barcelona itu kita bisa ngukur betul siapa cepat di mana. Karena sirkuitnya komplit ya. Komplit dan itu alat ukur itu baru apa alat ukur tuh paling tes akurat. Ya. Seharusnya kemarin kan ada celetukan juga bahwa Nui bilang oh ini Red Bull tahun lalu atau Horner bilang ini Red Bull tahun lalu katanya. Ini Red Bull sebelum ditendang-tendang Nui kan ya. Sebelum penyok-penyok lebih ekstrim. Lebih ekstrim ya. Nah, ini Bahrain Sakir ini bukan representatif sirkuit itu, tapi menunjukkan minimal mobil ini hemat ban. Sama kayak Red Bull, karakternya sama. Ya mungkin karena desainernya ada satu aliran. Betul. Kemudian dan setelah ini 2 minggu lagi minggu depan kita ke Saudi Arabia. Juga bukan alat ukur karena itu lurus-lurusnya banyak. Setelah itu juga belum alat ukur. Australia kan juga flat juga ya, maksudnya nggak ada naik turunnya, juga street circuit. Dan juga ya street circuit ya, bukan sirkuit permanen yang Bukan. didesain khusus, bukan juga. Jadi juga bukan alat ukur. Iya. Jadi mungkin kita baru akan tahu kekuatan real itu nanti di Barcelona. Alonso sendiri juga nggak langsung Terlalu ke awang-awang. Dia juga Iya. bilang kita masih harus lihat 2-3 lomba lagi untuk tahu ini mobil sebenarnya seperti apa. Karena oke di sini mungkin oke karena habis uji coba juga, tapi nanti di 2 sirkuit ke depan kita akan tahu di sirkuit cepat yang banyak trek lurus seperti apa. Kalau bagus di situ berarti bagus nanti di Monza, bagus nanti di mana. ya realistis ya. Realistis. Nah, nanti kalau bagus di Albert Park mungkin agak mirip dengan Sakir. Ya. Jadi mungkin dia akan kompetitif juga di sini. Tapi tempat nyalipnya nggak sebanyak di sini. Ya. Itu kita lihat seperti apa. Tapi tapi ini bagusnya adalah sekarang kita akan menunggu Grand Prix Spanyol. 1 karena kita akan diukurnya di situ. Betul. Dan tim-tim yang bermasalah ini mungkin sudah punya update. Iya. 2 di Spanyol. Alonso efek. Iya, itu kita lihat ya. Ini ngefek ya untuk penonton di sana. Oh ngefek ini. Ini ngefek ini. Alonso dulu waktu Alonso jaya itu sampai ada 2 balapan di Spanyol kan, sampai ada Iya. di Valencia segala. Jadi ini akan Alonso mania lagi habis ini. Iya, makanya kan kalau lihat ini Asa bilang 2003. Iya. Iya, ini 2005 loh ini. Lumayan juga lama deh. Udah 18 tahun ini. 18 tahun. Iya. Anak SMA sekarang belum lahir waktu Mas Dewa beli kaos ini ya. Iya, penonton kita yang muda-muda pasti kalau ketemu saya hormatnya 2 kali. Hormat kepada saya karena tua, kaos saya juga lebih tua. Jadi kayak 2 kali. Oke, sekarang ini cukup ya kita Aston Martin ya. Iya, dan catatan memang kita harus puji Stroll karena dia tanpa uji coba Iya. 12 hari sebelumnya kecelakaan sepeda MTB ternyata katanya. MTB patah lengan dan saat uji coba kita lihat dia harus pindah tangan. Saat babak latihan dia harus pindah tangan. Sempat ada komplain kok dia boleh balapan kan itu bisa membahayakan yang lain, dan apakah dia bisa keluar mobil dengan baik. Untung orangnya tinggi. Jadi tangannya jadi nggak harus megangi helonya, ya. langsung dipakai sikutnya ini dan keluar, lalu dikasih tangga kecil di ujung untuk keluar. Jadi dia masih aman dan buktinya dapat poin. Dan ini mungkin kombinasi yang bagus. Kita lihat nanti pasti di balapan berikutnya Stroll sudah lebih sembuh kondisi fisiknya. Ya, ini akan Aston Martin. Sekali lagi kita akan lihat sampai mana potensinya Aston Martin. Iya. Ya. Sekarang kita sekarang kita membuli. Membuli ya. Ini banyak tim-tim yang harapan kita sangat muluk-muluk dalam arti bisa melawan ke atas, itu kan ternyata belum kan, Sa. Ferrari dulu. Kabar baik buat penggemar Ferrari, Mas Jo. Kenapa, Sa? Nggak bagong. Nggak bagong ya? Rusak. Ya. Minimal belum tahu strateginya salah atau enggak. Ya, betul. Tapi secara strategi sudah dipuji sebenarnya. Waktu qualifying Q3 mereka memutuskan tidak keluar lagi untuk menyimpan
ban fresh soft untuk start. Itu keputusan berani. Karena merugikan Ya, satu, pada start balapan ya. kalaupun dipakai di Q3 Ya. belum tentu pole position, Ya. percuma. Betul. Mungkin sudah aman di urutan 3 dan 4 mungkin. Ya. Dan itu walaupun pada akhirnya mungkin juga tidak membantu, tapi itu memberi peluang mereka meraih start lebih baik dan bisa mengganggu Red Bull di awal. Secara kejadian itu kejadian gitu. Maksudnya sempat nyalip Perez, Iya. sempat mungkin membuat Red Bull agak was-was. Walau setelah ronde pit stop pertama akhirnya ya bye-bye juga gitu. Maksudnya, tapi kabar baiknya adalah sejauh ini Ferrari berani mengambil keputusan-keputusan atau taktik-taktik yang tegas gitu, yang tidak mengherankan tapi bikin jempol. Berani kamu, ada gitunya. Walaupun tetap plan A, plan B, plan C ya. Semalam kan juga Ya, kan tetap plan A. Berarti kan Iya. dia nggak dia tetap kekeh sama keputusan itu gitu. Tapi dia kan nggak tahu yang dia masuk plan A. Itu Apa kan itu? plan A, ajur gitu kan. Ajur. Acur. Ajur. Tapi gini saya mau bertanya soal ban. Ban ini kan juga dalam balapan juga sangat apa? Berpengaruh. Ya. Ban bekas sama ban baru, kemudian pemanasan ban, cara Ya. melepasnya itu juga Ya. pengaruh kan. Ya. Karena suhunya kan. Nah, itu Betul. sebenarnya kalau untuk balapan itu lebih baik ban yang fresh, benar-benar fresh atau pernah dipakai berapa lap? Untuk ngomong apa cengkeraman. Untuk karakter ban yang sekarang Mas Yowo, Ya. ini memang Pirelli merancang memang lebih agresif, khususnya ban depan. Jadi memang dari awal sudah diingatkan bahwa ini akan lebih boros. Karena kan insentif untuk Pirelli, insentif untuk F1 adalah pit stopnya yang banyak, jangan sampai one stop. Dan tadi malam kan saya sempat mikir jangan-jangan 3 stop ini. Karena kan lap 10, 12 sudah pada pit stop. Iya betul. Tapi ternyata kan hanya 2 stop. Iya. Nah, itu yang agresif, dan Ferrari tahun lalu punya masalah pemakaian ban. Katanya tahun ini masalah Ferrari tahun lalu kan mesin yang tidak reliable dan pemakaian ban. Iya. Masalah Ferrari di Bahrain apa Mas Dewo? Dua-duanya. Masih sama. Iya. Oh, enggak, masalah tahun lalu adalah Iya. mesin yang tidak reliable, pemakaian ban, Dan dan bagong. taktik bagong. Iya. Ya, minimal 2 sekarang. Iya. Kan? Ya, Sudah taktiknya hilang belum satu. kelihatan, Iya. belum kelihatan. Tapi Binotto semalam waktu nonton paling sambil minum kopi. Foto aja toh. Enak zamanku toh. Gak tegang-tegang amat itu. Makanya saya belajar dari Formula One itu sekarang kalau ketemu supir truk saya tuh hormat saya. Kenapa? Itu banyak kan kembangannya habis ya padahal halus. Iya. Wah, ini pecinta F1 nih. Dia tahu kalau ban slick itu lebih cepat daripada ban yang ada kembang-kembangnya. Masalahnya kalau mobil F1 juga overweight sekarang ya. Iya. Tapi masalahnya bukan naik gunung turun gunung. Oke, ini Ferrari. Aduh, ini. Kira-kira Ferrari bisa sembuh berapa balapan lagi? Pertanyaan yang istimewa karena saya juga nggak tahu. Ternyata sebelum lomba kemarin saat Parc Fermé, Ya. itu Ferrari sudah minta izin ke FIA untuk mengganti baterainya Leclerc. Jadi sudah ada masalah di situ. Tapi mungkin dianggap sudah nggak masalah. Ketika kemarin ditanya apa ini masalahnya engine, berarti kan internal combustion engine-nya, ICE-nya, mesinnya. Mesinnya. Bukan elektriknya segalanya, mesinnya. Berarti kan baterainya sudah diganti, mesinnya masalah. Berarti masih ada masalah Tidak ya. di Utama ya. power unitnya ini Power unit, berarti ya. belum sembuh gitu. Dan Ya. harus ingat teman-teman, berarti Leclerc sudah buang 1 ini. Kalau Di awal lomba pertama, Iya. ya mungkin masih bisa diselamatkan ya power unitnya. Ya. Tapi ini sudah buang 1, buang 1 baterai, buang 1 ICE. Jangan-jangan kita masih harus nunggu konfirmasinya ya. Iya. Tapi itu kan berarti nanti akan bermasalah. Mungkin lomba ke-15 sudah kena penalti. Iya. Dan itu kabar buruk juga. Positifnya memang Sainz, ini saya pasang fotonya Sainz finish nomor 4. Tapi finishnya kan nggak kompetitif. Iya. Maksudnya Jauh ya. jauh. Bannya dia harus menghemat ban sampai tidak berani tarung gitu. Disuruh tarung ngomel. Iya. Nah, Karena mungkin trauma juga ya lihat sih temannya udah Iya kayak gitu juga, apalagi. Nah ini maksudnya pembalap kok nggak berani tarung, karena kalau tarung bisa nggak finish itu kan aneh gitu. Bukan berarti nggak berani tarung ya, tapi dia tahu mobilnya ini bannya ini pas-pasan. Kalau aku disuruh tarung, ini bisa. Sebentar sa. Ini atau mungkin juga persaingan di dalam ya. Karena begini, kalau seandainya dia tidak menang tapi poinnya jauh lebih baik daripada Bisa Leclerc, jadi.
Dia kan pengen nomor 1 setelah itu. Tapi kan Ferrari juga diketawain sama FIA waktu izin ganti baterai. Kamu nggak percaya dengan lampu penerangan di Sakir gitu kan? Kok harus pakai baterai gitu kan? Udah ada lampu terang gini. Sakir pakai solar panel Mas. Nah, ya makanya itu. Ini mau ganti baterai. Dia pakai baterai ngapain? Iya, ngapain? Oke, jadi ini kerugian dari Ferrari adalah sudah mengorbankan baterai dan ice ya. Dan itu tahun lalu Ferrari kan ya menang ya di sini ya. Iya. Kemudian dia memang kalah di trek lurus di Arab Saudi. Nah, ini balapan berikutnya di Arab Saudi. Kalau memang power unitnya ini powerful seperti yang mereka gadang-gadangkan saat uji coba, seharusnya kan Ferrari harus mencuri di Arab Saudi, di Jeddah. Jeddah ya. Kalau dia tidak bisa mencuri, tadi kan kita lihat datanya ya, bahwa Ferrari paling cepat di trek lurus. Nah, berarti kan itu potensi dia harus bisa unggul di situ, harus bisa menang di situ. Karena mungkin di sirkuit-sirkuit yang tradisional mungkin lebih buruk dari tahun lalu mungkin. Nah, sebentar, kalau di Jeddah nanti ternyata Red Bull masih dominan juga. Apa akhir kata wassalamualaikum? Ya, kita nggak perlu podcast sebenarnya. Nggak usah aja ya. Iya. Biar teman-teman aja ngambil cuplikan-cuplikan aja. Yuto, Red Bull menang lagi, Red Bull menang lagi, 1-2 lagi. Idem, copy paste aja terus. Oke, ini nggak ada yang dibahas sudah. Jadi kalau Ferrari kita masih menunggu ya apa yang terjadi di Ferrari. Tapi sebelum kita ngomongin yang lain, kita kan nggak membahas yang hitam, Nah, kira-kira yang hitam itu bisa nggak nempel lagi seperti tahun lalu? Ya, jadi sekali lagi Ferrari kita harus melihat di Arab kalau dia bisa menang top. Kalau enggak, aduh berat. Kita ngomongin mobil yang hitam sekarang. Sorry, mana yang hitam sampai. Jadi bingung antara hitam sama hijau semalam. Kita lihat. Tadi malam Om Bobby Arifin, kan dia fotografer. Dia WA saya, nggak suka aku nih hitamnya Mercedes katanya. Ini motonya susah katanya kan. Saya juga bilang Aston juga kelihatan hitam itu lihat waktu sebelahan kan sulit ya mungkin Alonso waktu di Sundal Stroll itu mungkin kalau timnya bilang enggak itu yang hitam gitu mungkin percaya juga gitu karena nggak kelihatan tapi memang di balapan malam ya kan detail mobilnya nggak kelihatan jadinya. Nah ini ternyata sekarang Lewis sudah bilang bahwa ini mobil tercepat keempat sudah. Red Bull, Aston Martin, Ferrari, baru Mercedes. Dan itu berarti mundur dari musim lalu. Jadi mandul porpoisingnya hilang, rankingnya mundur. Karena mungkin dia lupa dengan porpoising itu kan lompat-lompat bannya lebih awet. Nggak nempel ya? Nggak nempel semua. Ini sekarang jadi kelihatan sekali kalau tapi mungkin nggak dia bangkit lagi kan tahun lalu juga dengan kendala yang begitu besar tahu-tahu bisa nempel dan bisa juara. Seharusnya ini tim yang ini super tim kan Mas. Ini super tim yang dominan bertahun-tahun. Jangan lupa 2 tahun yang lalu masih juara dunia. 2 tahun lalu masih juara dunia konstruktor. 3 tahun lalu masih dominan. Nah ini berarti kan benar-benar Toto Wolff sudah bilang sekarang sudah diputuskan tadi malam setelah lomba harus radikal dalam perubahan mobil. Berarti sudah mungkin akan ke plan B. Mungkin akan ke konsep B. Berarti kita akan melihat perubahan bukan sekedar sidepod ini, kita akan melihat perubahan lebih fundamental pada mobil Mercedes. Mike Elliott, bos teknisnya sebelum lomba setelah uji coba bilang, apakah plan B itu nanti kayak Red Bull? Dia bilang enggak, kita punya filosofi sendiri. Nah, kita akan lihat apakah plan B nanti benar-benar filosofi sendiri atau gara-gara balapan tadi malam si Toto Wolff bilang lupain itu, kita niru Red Bull. Tapi nggak apa-apa, tetap ngomong kita konsep sendiri. Kalau nanti sama, ya kebetulan sama. Gitu kan. Ngelasnya kayak gitu kan. Ngelasnya kayak gitu. Nah ini yang kita harus tunggu karena kalau enggak ya dia wasting Hamilton lagi. Karena Hamilton ini kontraknya habis musim ini. Salah atau benar kalau saya mengatakan bahwa semalam memang ini adalah kecepatan nyatanya Mercedes. Karena kalau kita ngomong strategi, siapa yang tidak tahu strateginya Mercedes? Strateginya tadi malam berani dia. Sudah solid kan? Sudah solid. Berarti ini memang mobilnya seperti ini kan? Ya, dia undercut gitu. Karena dia ngitung mungkin undercut itu dia pit stop duluan kan. Sehingga Alonso kan waktu itu sudah ngejar, tapi kemudian Alonso setelah pit stopnya Alonso ketinggalan hampir 4 detik ya. Iya, lumayan jauh. Lumayan jauh, walaupun kemudian terkejar lagi, tapi dari situ aja kelihatan bahwa ngitungnya Mercedes ini masih mateng. Dia undercut, ya tetap aja undercut kalau nggak kenceng ya sama aja bos kayak gitu maksudnya. Dia tetap
tetap kesalip. Gitu. Iya. Tapi secara strategi kan masih terbukti dia mencoba, dia berani. Dan setelah itu ya hanya finish nomor 5 dan 6 itu nomor 5 dan 7. Itu menyakitkan ya untuk Mercedes ya. Jadi kemarin saya dapat t-shirt itu bagus sekali. Jadi gambarnya Lewis Hamilton jalan pakai helm gitu. Ya. Terus saya pikir apakah ini tahun 2023 ya? Karena sedih kan. Karena semalam jujur ini untuk pecinta Red Bull pasti senang sekali gitu kan, senang sekali. Tapi coba nanti kalau Anda sudah menang 10 kali udah bosan akhirnya. Iya kan? Ya. Jadi kalau menurut saya harusnya seperti tahun lalu ya. Ferrari dulu dikejar. Iya kan? Walaupun setelah itu lepas. Ya ngomong soal itu ya, kita semua berharap hukumannya Red Bull gara-gara duit itu budget cap itu ya, akan berdampak di akhir musim dan musim depan. Harapannya begitu, karena Mercedes masih bisa develop lebih, Ferrari masih bisa develop lebih, Aston Martin bisa develop jauh lebih. Nah, moga-moga nanti ketika tengah musim mobilnya Red Bull sudah nggak bisa dikembangkan karena kena hukuman tidak boleh keluar uang lagi, yang lain masih bisa keluar uang. Tapi jangan-jangan ini lomba ke-15 Red Bull udah juara dunia. Jadi ya sama aja. Dan ini memang strateginya sekarang memang dia nggak mau buang-buang ya. Iya, dihantam sekarang. Dihantam sekarang. Baik, papan atas yang agak bawah sudah kita bahas. Sekarang kita ke papan tengah yang kita harapkan memang ramai. Dan semalam kalau kita lihat memang berkutat. Berapa tim itu di situ? Nggak bisa ditebak, tapi maksudnya, loh, kok tiba-tiba Gasly ke depan? Loh, kok Williams kok dua-duanya di tengah? Iya. Loh, kemana Haas? Kemana Hülkenberg? Kemana Ocon? Wah, Ocon yang paling bagong tadi malam sih. Maksudnya start salah posisi, kemudian dihukum 5 detik, timnya ya lupa, ganti sayap nggak nunggu 5 detik dulu, kemudian dihukum lagi 10 detik, habis itu speeding di pit lane, lekat dia Ocon. Tapi katanya juga memang Ocon punya kelemahan kalau balapan malam tuh dia ngantuan saya. Jadi memang banyak istirahatnya. 5 detik semua itu. Terus ada tiba gini, udah mulai balapan besok tanganmu kita ikat. Kenapa? Kamu loh tanganmu usil, kenapa? Selalu nyentuh bola sehingga penalti terus katanya. Ikat aja. Oke, kita papan tengah saya ini yang kita bahas. Mungkin urutan seharusnya kan kalau lihat musim lalu kan harusnya Alpine. Jadi tapi Alpine ya tadi Gasly kita singgung sebentar lah, dia start dari tengah kota. I'm starting from Bahrain City Center katanya. Tapi bisa finish nomor 9, jadi minimal dia menyelamatkan muka Alpine. Kemudian kita harus memuji Williams. Apapun ini tim, saya paling salut tadi malam Williams. Satu, Albon bisa dapat poin, dan Albon ini kan memang punya potensi bintang ya kalau kita lihat sejarahnya. Betul. Mungkin waktu di Red Bull kurang terdevelop aja gitu. Dan yang paling saya suka adalah Logan Sargent. Dia bisa finish nomor 12, bahkan sempat ganggu 10 besar. Walaupun sebenarnya Alfa Tauri sebenarnya juga setara kayaknya dua ini, cuman saat lomba mungkin Williams lebih unggul pemakaian ban saya rasa, karena soft juga di awal. Dan dia relatif stabil di tengah. Itu kan yang paling stabil di tengah itu Williams sebenarnya. Betul. Jadi pembalap baru ya, dalam arti rookie ya. Rookie dengan finish terbaik itu. Rookie dengan finish terbaik. Jadi ya kita harus angkat topi untuk Williams. Mereka bukan lagi, tidak ada papan bawah saya kira musim ini. Mungkin ada satu nanti kita bahas. Nggak ada di bawah atau sebenarnya ada di bawah? Ada di bawah. Jadi Williams sudah solid berebut dengan yang di tengah. Jadi nggak lagi pupuk bawang seperti tahun lalu ya. Seperti tahun lalu. Kemudian ya kita harus Bottas nggak usah disinggung, dia bisa dapat poin. Alfa Romeo oke ya. Alfa Romeo tetap ya stabil seperti tahun lalu ya. Haas yang mungkin kehilangan kesempatan tadi malam. Haas Hülkenberg ada masalah pada mobil mungkin sehingga dia tidak bisa kompetitif di depan. Tapi qualifying-nya kan bagus banget. Betul. Qualifying-nya bagus banget. Jadi persaingan di situ ketat. Ya mungkin Mas Yo ini waktunya ngomong. Memang mungkin ada satu juru kunci mungkin. Mungkin tahun ini ada tim paling bagongnya Ferrari tadi mungkin nular ke McLaren pasti. Ini, ya. Jadi ini saya nemu di Twitter tadi malam. Aduh lucu banget karena memang ya kenyataannya begini. Ini genre ya kok Velomix gitu ya.
Jadi ini McLaren tahun ini. Kemudian Lando Norris kan setelah qualifying ditanya mobilmu masalahnya apa? Sulit dikendalikan, kemudian too slow. Jawabannya both. Dua-duanya, ya too slow, ya sulit dikendalikan. Ya. Jadi setiap lap bisa ada kejutannya nih mobil. Sehingga dia kesulitan. Dan tadi malam ya itu Lando finish 17, pit stop 6 kali kalau nggak salah. Dia bilang ya minimal hikmah dari lomba ini adalah McLaren paling banyak latihan pit stop. Jadi dia lebih kejar hadiah dari DHL ya. DHL. Dan tahun lalu tercepat kan? Tahun lalu pit stop tercepat McLaren 1,98 detik. Jadi tahun ini latihan pit stop paling banyak. Ya. Karena Lando Norris kan masalah power unit sebenarnya maksud. Tapi saya kira itu bukan power unit, itu ada kaitannya dengan instalasi, maksudnya operasional saya kira. Sehingga masalahnya di pneumatik. Jadi dia tiap 10 lap harus masuk pit stop. Untuk diservis ya, ditekan pressure pneumatiknya dinormalkan lagi, baru keluar lagi. 10 lap masuk lagi, dinormalkan lagi, keluar lagi. Jadi karena itu berarti kan bukan power unitnya, tapi hal-hal terkait dengan power unit itu. Nah itu berarti kan masalah kecil-kecil di McLaren. Masalah kecil-kecilnya sudah kelihatan waktu uji coba. Ya. Masa wheel brow fairingnya ban yang di depan ini, fairing bannya aja tidak kuat. Iya kan dilem-lem di apa? Iya, itu kan berarti kan apakah itu masalah desain atau masalah fabrikasi atau masalah instalasi kan? Ya. Itu masalah operasional. Ya. Kemudian satu lagi yang masalah operasional, masalah kecil-kecil. Ini Lando Norris pit stop. Yang satu lagi kan siapa namanya Piastri. Piastri ini malah ganti setir ya kalau salah semalam dia. Kenapa? Ganti setir ya. Ganti setir. Jadi ini memang fotonya si Lando Norris saat servis ini kan nggak ngapa-ngapain, nggak ganti ban, cuman di recharge pneumatic pressure-nya dinormalkan lagi. Iya. Masalah elektrikal kan Piastri. Jadi Piastri sebenarnya udah lumayan kan, sudah sempat peringkat 12 juga, sempat maju ke depan. Lap 12 tiba-tiba masalah dengan elektronik terkait sama setirnya. Terus dia bilang oke, kamu pit stop, kita ganti setirnya. Setelah diganti setirnya ternyata malah nggak nyala. Jadi katanya Andrea Stella sama Zac Brown, bos timnya, masalahnya ternyata lebih di instalasi, bukan di setirnya, tapi di steering kolumnya ini. Masa kabel yang copot? Iya kan? Masa kabel yang copot? Kalau itu setirnya kan berarti kan software atau apa. Tapi kalau itu problemnya ada di bawahnya itu, masa kabelnya copot? Kalau kita beli mobil-mobil jalan kan memang ganti setir, tapi yang racing biar keren gitu kan. Kalian setirnya udah racing. Udah. Mau diganti kayak VW saya kayu. Mungkin lebih aman nggak pakai elektrikan. Nah ini menunjukkan berarti masalahnya kan kecil-kecil semua itu. Dan kompleks ya kalau kita ngomong McLaren. Kompleks. Jangan-jangan habis ini ya ada masalah lagi, misalnya bautnya kendor atau karetnya lepas. Jangan-jangan seperti itu. Ini tim ada apa dengan tim ini? Atau mungkin sekarang ini Ricciardo lebih banyak sembahyang berdoa udah. Ini semalam jawabannya Ricciardo ini. Iya, banyak meme-nya Ricciardo ya. Ricciardo senyum belakangnya kebakaran. Jadi dan ini tim yang rela membayar Ricciardo puluhan juta dolar untuk tidak balapan. Kalau pembalapnya kayaknya aman ya. Kayak lihat Lando dengan mobil seperti ini dia bisa qualifying peringkat 11. Walaupun sebenarnya catatan waktunya waktu Q3 itu persis sama dengan Sargent, dengan Williams sampai 0,000 sampai 1/1000 detiknya sama. Tapi dia bisa mendorong mobil traktor ini tadi sampai peringkat 11. Kemudian Piastri yang start dari belakang masih bisa maju ke depan 12. Berarti kan dia sebenarnya punya dua pembalap yang muda, cepat, agresif, pintar mungkin. Tapi ya kalau mobilnya seperti ini ya berat, dan mereka kayaknya baru balapan keempat ya di Azerbaijan kalau nggak salah, itu baru punya update. Nah itu kan mengerikan buat McLaren. Dia baru update benar, tim-tim papan tengah lain sudah jauh di depan. Jadi ini Williams barunya musim ini nih. Oke, Sa, ada yang sampaikan lagi untuk balapan semalam? Ya ini balapan semalam saya harus nampilin foto podium. Red Bull finish 1-2. Dan ini bersiaplah dengan pemandangan ini. Kita mungkin akan sering melihat 1-2. Positifnya adalah Perez mungkin secara pace tidak lagi sejauh dulu.
sejak uji coba, babak latihan dan qualifying memang dia lebih dekat relatif ke Verstappen. Jadi kalaupun nanti harus terjadi pertarungan, tapi ya ini beda dengan Rosberg dan Hamilton ya. Ini ada number one, number ini two. ada MOU-nya, ini jelas lah. Jadi ya ini Schumacher Barrichello ini. Ya. Jadi kita akan akan kesulitan karena berarti Perez akan jadi bumper yang baik. Ya, ada yang mungkin kita juga menyesali juga semalam karena Lewis Hamilton tidak naik podium. Karena kalau yang wawancara Nico kan jadi iya. Nico. Oh ya, tadi malam yang wawancara Nico Rosberg dan saya suka dia. Saya berharap dia jadi komentator lebih aktif. Banyak, karena cara dia menyampaikan itu ya ini juara dunia, intelijen banget. Intelijen banget dan ini saya harus ngucapin terima kasih walaupun lebih sulit buat teman-teman nonton di beIN Sports ya. Oh ya. Karena tayangannya lebih menarik kan Mas Yo. Selama ini kan kalau kita nonton, mohon maaf, musim lalu atau bahkan sebelumnya kita hanya lihat sebelum start, finish, selesai. Yang lain-lain kita harus nyari di YouTube, nyari di yang lain-lain. Tapi beIN Sport ini setengah jam sebelum lomba itu dia benar-benar ngambil dari Sky Sport. Jadi benar-benar pit di grid walk-nya, di grid-nya itu benar-benar show-nya lengkap. Kemudian setelah lomba pun show-nya juga lengkap. Itu di rumahmu ya? Iya. Di rumahku jujur ya, aku ganti 50 inch TV. Iya. Semalam, udah tengah-tengah, ganti handphone saya. Iya. Tadi malam sempat kayak gitu Mas Yo. Tapi yang saya lakukan, saya langsung keluar, masuk lagi. Keluar, masuk lagi. Jadi begitu keluar, masuk lagi ya. Kalau saya voice comment. Nah, gimana nonton biar gede? Jadi bisa gede gini loh. Voice comment, nah tolong nah. Enggak, saya langsung keluar masuk lagi. Karena 5 lap terakhir itu mulai masalah. Mungkin yang nonton entah makin banyak atau apa, saya nggak tahu. Moga-moga itu bisa diatasi oleh beIN Sports ya. Mungkin servernya mungkin kaget. Tapi jujur saya, selama ini saya kalau nginep di beberapa hotel ketemunya beIN Sports. Ini lagi. Saya cari video kan. Cari video kan. Nah sekarang mungkin senang kalau ketemu hotel kan. Bisa nonton F1. Dan tayangannya jauh lebih komplit. Jadi kualitas gambar juga oke ya. Kualitas gambar oke, komentatornya juga jauh lebih bagus. Kita ingat tahun lalu saat babak latihan kadang nggak ada komentatornya. Nah ini lengkap. Dan Nico Rosberg adalah bagian dari tim yang pra dan pasca lomba kayak gitu. Jadi kita bisa ambasador. Jadi kita bisa dapat sisi-sisi yang sebelum ini mungkin sayangnya masih balapannya malam, apalagi Arab Saudi nanti tengah malam juga. Jadi tapi buat teman-teman ini menarik. Kita Mas Dewa, teman-teman F1 Mania Surabaya sempat pengen nonton bareng ya. Iya, betul. Tapi ini tengah malam, jangan dulu lah. Nanti aja pas balapan yang jamnya bersahabat. Oke, betul. Jadi untuk yang ada di Surabaya jangan lupa besok jam 10 di National Hospital itu ada Starbucks, itu kita akan ngobrol di situ. Oh, udah janjian ya? Udah janjian. Jadi kenapa kita mengambil rumah sakit kalau nanti ada yang shock itu kan deket. Oke, Asa ada tambah lagi? Enggak, cukup Mas Dewa. Jadi moga-moga ini bukan awal yang membahagiakan secara overall, tapi ada Alonso dan siapa tahu Alonso bisa mencuri kemenangan dan itu akan jadi oase yang luar biasa. Baik, F1 Mania, mohon doanya supaya saya tidak datang ke studio dan pulang pilek atau flu ya. Jadi biar saya bisa kesini terus. Sekali lagi terima kasih Asa, terima kasih teman-teman. Saya baru ketemu langsung hari ini. Ada 3 orang, ada 2 orang di sini, 3 orang ya. Tadi setelah 2 tahun ya, 2 tahun. Ini anniversary ya, hampir 2 tahun lebih podcast. Mas Dewo muncul di sini tanpa tanpa make up lah. Jadi moga-moga kita bisa terus lanjut. Tapi nanti kalau memang saya sedang di luar kota, Mas Dewo sedang di luar kota, ya kita harus kembali ke format normalnya gitu. Ya, baik, sekali lagi terima kasih dan teman-teman terima kasih. Sampai jumpa. Kita pakai ini lagi.